Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Teh Hiko. Mari bergerak meski hanya satu langkah. Kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis. Materi ini ada di kelas 9 semester 1. Adik-adik, coba perhatikan ilustrasi nyala lampu pada layar. Mengapa lampu ini bisa menyala ya? Dari mana sumbernya? Oke, jika adik-adik sudah belajar listrik dinamis, pada sesi ini kalian harus mampu mendeskripsikan konsep arus listrik dan hantaran listrik, serta menjelaskan sumber-sumber energi listrik. Adik-adik, listrik dinamis merupakan listrik yang mengalir. Syaratnya, rangkaian listriknya harus tertutup. Perhatikan rangkaian listrik pada video tersebut. Terdapat lampu yang terhubung ke sumber arus berupa baterai sehingga akan mengalir arus listrik. Arus listrik itu sendiri merupakan muatan yang mengalir pada rangkaian tertutup. Dalam sebuah rangkaian tertutup, selain arus listrik, terdapat arus elektron yang mengalir dalam waktu yang sama tetapi arahnya berlawanan. Arus listrik disebut juga arus konvensional karena dia mengalir dari kutub positif baterai atau sumber arus ke kutub negatifnya. Sedangkan arus elektron mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Perhatikan rangkaian tertutup pada layar tersebut ya. Cara menentukan kuat arus dengan persamaan I sama dengan Q per T, di mana I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere atau A, kemudian Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Persamaan ini bisa kita ganti jika kita menentukan Q, itu artinya persamaannya menjadi I dikali T, dan T sama dengan Q per I. Kita akan terapkan persamaan tadi ke dalam soal ini. Arus listrik sebesar 5 mA mengalir pada suatu kawat penghantar selama 0,1 sekon. Berapa besar muatannya? Pertama kali kita kumpulkan dulu data yang berupa angka, yaitu kuat arus dengan lambang I sama dengan 5 mA yang dikonversikan ke dalam satuan ampere menjadi 5 kali 10 pangkat min 3 ampere. Kemudian waktu dengan lambang T sama dengan 0,1 sekon atau 10 pangkat minus 1 sekon. Yang ditanyakan adalah besar muatannya atau lambangnya Q. Q adalah I dikali T, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 3 dikali 10 pangkat min 1, sehingga menghasilkan 5 kali 10 pangkat min 4 coulomb. Adik-adik tetap semangat ya. Ayo kita kepoin apa itu hantaran listrik. Dalam suatu rangkaian listrik, aliran arus listrik berkaitan dengan kemampuan suatu bahan dalam melakukan perpindahan elektron. Berdasarkan kemampuan tersebut, bahan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu konduktor, merupakan bahan yang mampu atau mudah sekali menghantarkan arus listrik, contohnya pada berbagai jenis logam. Isolator merupakan bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, contohnya karet, kaca, bahan, kain, ataupun kertas, kayu, dan lain sebagainya. Sedangkan bahan semikonduktor adalah bahan yang dapat bersifat konduktor pada suhu tinggi dan dapat bersifat isolator pada suhu yang rendah. Bahan ini bisa kita temukan pada komponen elektronika yang terbuat dari bahan germanium atau astatin. Hantaran listrik juga berkaitan dengan hambat jenis suatu bahan. Perhatikan tabel hambat jenis pada bahan ini di layar ya. Semakin besar nilai hambat jenis, semakin kecil kemampuan dalam menghantarkan arus listrik. Begitu juga sebaliknya. Dengan adanya hambat jenis, kita dapat menentukan hambatan listrik suatu bahan atau suatu kawat dengan ukuran panjang dan penampang tertentu melalui persamaan R sama dengan Rho dikali L per A, di mana R adalah hambatan
hambatan listrik atau hambatan kawat dengan satuan ohm, kemudian Rho adalah hambat jenis kawat dengan satuan ohm meter, L adalah panjang kawat satuannya meter, dan A adalah luas penampang kawat dengan satuan meter persegi. Lalu dari mana sumber arus listrik itu berasal? Sumber arus listrik dapat berupa baterai, dinamo, aki, ataupun aliran listrik dari PLN yang dibangkitkan oleh generator. Generator membangkitkan energi listrik dari alam. Terdapat 4 sumber utama energi listrik, yaitu energi matahari yang dipanaskan oleh sel surya. Kemudian energi angin yang digerakkan oleh kincir angin, lalu ada energi air yang digerakkan oleh turbin, dan bioenergi yang berupa atau berasal dari bahan-bahan organik yang kemudian digaskan menjadi bioenergi sebagai sumber energi alternatif. Oke adik-adik, saatnya kita kuis. Di sini kakak punya 2 pertanyaan untuk kalian yang harus dijawab pada kolom komentar tayangan ini ya. Pertanyaan pertama, tahukah kamu energi nuklir, gas hidrogen, panas bumi, gelombang air laut, dan piezoelektrik juga merupakan sumber energi listrik? Seperti apa itu? Coba jelaskan dan jawab di kolom komentar. Pertanyaan kedua, menurutmu mungkinkah energi listrik dapat habis? Silakan dijawab ya. Oke adik-adik, semoga bermanfaat. Tetap sehat dan tetap semangat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.